Ikut latihan timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pamer skill di depan STY. Sebab bila tengok dari segi market value, player Mees Hilgers ni, dia punya nilai tinggi tau. Mencecah 7 juta euro. Even lebih tinggi daripada seluruh skuad Vietnam, seluruh skuad Thailand, seluruh skuad Malaysia. Maknanya player macam ni tak boleh bro letak dekat bench. So korang rasa siapa centre back Indonesia terpaksa diletakkan dekat bench untuk mengisi Mees Hilgers ni? Indonesia dapat Mees Hilgers fix dinaturalisasi, harga pasar melebihi full squad Malaysia, 121,67 miliar rupiah. Juga masalah Elkan. Sebenarnya masalahnya apa? Biar selesai nih, biar jangan lagi jadi banyak pertanyaan supporter. 상당히 민감한 부분이라서 뭐 엘칸 스스로 왜 자기가 못 오는지에 대해서 본인 입에서 Permintaan terbuka dari Shin Tae-yong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot. Jangan diam, silahkan buka suara. Ikut latihan timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders pamer skill di depan STY. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders kabarnya sudah bergabung dalam sesi latihan timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dalam waktu dekat. Skuad Garuda telah memulai langkahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan ini. Tim asuhan Shin Tae-yong itu memberi kejutan dengan menahan Arab Saudi di kandangnya, King Abdullah Sports City Stadium. Dalam duel yang berlangsung di Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB tersebut, timnas Indonesia berhasil memetik 1 poin berkat hasil imbang 1-1. Bahkan, skuad Garuda sukses unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19 yang mengenai Sandy Walsh. Menjelang jeda turun minum, Arab Saudi menyamakan skor melalui Musab Fas Al-Juair, yang tendangannya mengenai Kelvin Verdong. Aksi heroik Martin Paes di bawah mistar gawang, termasuk menggagalkan penalti Arab Saudi, membuat timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin berharga ini. Pada laga berikutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengurus proses naturalisasi 2 pemain tambahan. Mereka adalah Eliano Reijnders dan Mees Hilgers, yang telah diumumkan oleh Sang Ketum PSSI pada Jumat, 6 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada keesokan harinya, Sabtu, 7 September 2024 ini, muncul kabar dari akun Football Indonesia di media sosial Instagram bahwa kedua pemain sudah mulai ikut berlatih bersama skuad timnas Indonesia. Keduanya terlihat mengenakan seragam latihan timnas Indonesia dalam unggahan akun Instagram tersebut. Hal seperti ini memang kerap terjadi sebelumnya, seperti yang dilakukan Kelvin Verdong pada Juni lalu saat hendak dinaturalisasi. Bek NEC Nijmegen itu ikut latihan secara intens bersama skuad asuhan Shin Tae-yong dan kemudian tersedia untuk pertandingan kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Verdong bisa melakoni debutnya secara langsung pada saat itu, karena pada saat latihan, dia juga mengurus naturalisasinya dengan menghadiri sidang di DPR RI dan kemudian disumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kini, mungkinkah Hilgers dan Reijnders mengikuti jejaknya untuk laga kontra Australia? Jawabannya adalah tidak. Hilgers dan Reijnders baru dikonfirmasi akan menjalani proses naturalisasi, dan itu masih panjang sebelum mereka melakoni debut bersama timnas Indonesia. Masih ada sidang di DPR RI, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan kemudian restu dari FIFA untuk mereka beralih federasi dari Belanda ke Indonesia. Laga kontra Australia akan digelar 3 hari lagi, jadi itu adalah hal yang mustahil bagi Reijnders dan Hilgers tersedia dalam laga tersebut meski sudah ikut berlatih. Kendati begitu, keduanya masih mungkin untuk tersedia pada 2 laga berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di bulan Oktober.
Sebagai informasi, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Cina pada laga tandang di bulan Oktober tersebut. Indonesia dapat Mees Hilgers fix dinaturalisasi, harga pasar melebihi full squad Malaysia, 121,67 miliar rupiah. Tim nasional sepak bola Indonesia mendapatkan amunisi pemain keturunan tambahan. Dia adalah Mees Hilgers yang fix akan jalani proses naturalisasi. Pemain back FC20 ini memiliki harga pasaran yang fantastis. Bahkan jika dibandingkan full squad timnas Malaysia, lebih mahal harga pasaran Mees. Perlu diketahui, harga full squad Harimau Malaya adalah sebesar 110,8 miliar rupiah, sedangkan Hilgers punya harga pasaran sebesar 121,67 miliar rupiah. Sudah tahu kan lebih besar mana harganya? Pemain 23 tahun ini resmi sudah datang ke Indonesia dan berjabat tangan langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, artinya untuk perpindahan kewarganegaraan bakal deal. Pertanggal Jumat, 6 September saat jeda FIFA Matchday, Mees Hilgers menyambangi Indonesia untuk memenuhi panggilan dari Erick Thohir. Dan benar saja, keduanya sudah berbincang bersama dan makan malam bersama. Bahkan sudah bersalaman. Hal tersebut diungkap oleh Pak Ketum PSSI via akun Instagram pribadinya. "Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman," tulis Erick Thohir di akun Instagram miliknya Erick Thohir. Tentunya, dengan tambahan Hilgers di sektor belakang, variasi pemain dengan posisi back akan semakin melimpah. Shin Taeyong pasti bakal full senyum. "Aku sangat bangga saat ini, agak sulit menjelaskannya tetapi, aku dibesarkan dengan pengaruh budaya Indonesia dan makanannya," ujar Mees sewaktu diwawancarai oleh pihak FC20. "Keluargaku asli orang Indonesia. Tentu saja aku juga punya keluarga dari Belanda, aku berasal dari Amersfoort, dan di sana keluarga Indonesiaku tinggal," imbuhnya. "Seluruh keluargaku sudah menunggu momen ini, naturalisasi, aku juga begitu," tegas Hilgers. "Sekarang, hal itu akhirnya terjadi, saya merasa sangat senang akan hal itu," tutup Hilgers. Jika pemain sudah baru sudah datang ke Indonesia dan sudah berjabat tangan dengan Pak Ketum Erick Thohir, berarti proses naturalisasi artinya deal, ucap pengamat Roni Pangemanan. Mees Hilgers akan menjalani naturalisasi dan sebentar lagi akan mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, setelah dirinya disumpah beberapa hari yang akan datang. Perlu diingat, proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI bisa berlangsung sangat cepat, contohnya saja Kelvin Verdong, yang tiba-tiba jadi WNI dan bisa membela Indonesia melawan Filipina. Selain itu, proses naturalisasi Martin Paes yang sempat terhambat, akhirnya ada kejutan dalam H1 sebelum R3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi, Paes sudah resmi bisa turun langsung. Rupanya, Mees Hilgers datang ke Indonesia tidak seorang diri, melainkan ia ditemani oleh pemain muda yang bertalenta juga, yaitu Eliano Reijnders. Baik Mees maupun Eliano, keduanya sudah benar-benar datang ke Indonesia, dan sudah bersalaman langsung dengan Erick Thohir, berarti mereka berdua artinya bisa dinaturalisasi. Permintaan terbuka dari Shin Taeyong dan Erick Thohir untuk Elkan Bagot. "Jangan diam, silahkan buka suara." Shin Taeyong dan Erick Thohir sudah meminta Elkan Bagot untuk memberi respons terkait masalah tidak dipanggil di Timnas Indonesia. Absennya Elkan Bagot dalam pemanggilan Timnas Indonesia yang ketiga kalinya pada FIFA Matchday membuat Shin Taeyong dan Erick Thohir meminta sang pemain untuk buka suara. Selama ini memang hanya dari Shin Taeyong maupun Erick Thohir yang baru buka suara, karena mendapat pertanyaan dari wartawan Indonesia. Namun, Elkan Bagot belum memberikan satu pernyataan pun mengenai masalah apa yang menimpanya sehingga tidak dipanggil lagi oleh Timnas Indonesia. Apalagi dalam beberapa kesempatan Elkan justru membatasi akses media sosialnya. Shin Taeyong pun meminta dari Elkan Bagot menjelaskan ke publik apa yang terjadi karena ini adalah masalah sensitif. "Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas," kata Shin Taeyong dilansir dari YouTube PSSI TV. "Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara. Langsung dari dia, itu lebih masuk akal," tambahnya. Shin Taeyong pun ingin ikut memikirkan bagaimana seorang pemain Timnas Indonesia harus tidak boleh mengecewakan supporter.
Hal itulah yang membuat Shin Tae-yong mendesak Elkan Bagot untuk buka suara agar masalah selesai. Memang itu wewenang ada di saya, pemanggilan pemain, ujar Shin Tae-yong. Tetapi yang saya pikirkan walaupun bukan orang Indonesia tetapi sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Saya anggap kalau mau jadi pemain timnas Indonesia mengenakan langsung Garuda di dada mereka itu harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter, tambahnya. Senada dengan Erick Thohir yang meminta Elkan Bagot membuka diri dan mengesampingkan ego untuk menyelesaikan masalah dengan Shin Tae-yong. Ya kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat, Jumat, 6 September 2024. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia tetapi tim nasional itu soal permainan tim, bukan individu, tambahnya. Pria nomor 1 di PSSI ini bahkan menyarankan agar Elkan bisa mencari kecocokan dengan visi serta misi Shin Tae-yong. Elkan sendiri mesti punya komitmen, ujarnya. Ya kalau mau bangun timnas dan saya yakin kesempatan Elkan untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain. Saya rasa ada value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia, mungkin Elkan juga perlu memikirkannya. Kita cari kecocokan. Tidak usah saling mementingkan ego, tambahnya.